Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januardi Chan SP, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Batanghari, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktek terbaik dalam pembimbingan dan pembinaan pembelajaran. Dalam hal ini, saya mengambil tema pembimbingan dan pembinaan pembelajaran dengan strategi sehati. Dalam kegiatan praktek baik ini, berangkat dari hasil identifikasi rapor pendidikan SMP Negeri 11 Batanghari, di mana secara umum terjadi peningkatan nilai dari tahun 2023. Untuk rapor pendidikan tahun 2024, SMP Negeri 11 Batanghari hanya pada kategori literasi dan numerasi yang masih berada pada nilai sedang atau berwarna kuning. Sedangkan untuk kategori lainnya sudah pada nilai baik atau berwarna hijau, sehingga dianggap perlu untuk melakukan berbagai langkah perbaikan dan evaluasi dalam proses pembelajaran, baik pada guru maupun peserta didik, sehingga diharapkan pada rapor pendidikan tahun 2025 terjadi peningkatan nilai dan berwarna hijau semua, sehingga tidak ada lagi yang masuk kategori nilai sedang. Langkah-langkah yang diambil tetap berpedoman pada perencanaan berbasis data dan rekomendasi dari rapor pendidikan tahun 2024. Dari permasalahan yang ada di sekolah SMP Negeri 11 Batanghari ini, saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 11 Batanghari merasa tertantang untuk melakukan praktek baik dalam hal pembinaan dan pembimbingan pembelajaran dengan strategi sehati. Sehati dalam artian di sini yaitu student center, heart, dan innovation. Maksudnya adalah pembelajaran di kelas harus berpusat atau berorientasi kepada peserta didik, dan heart. Heart itu maksudnya yaitu dari hati ke hati. Ada kedekatan hati baik dari guru maupun terhadap siswa. Dan innovation. Inovasi di sini dalam artian bahwa guru dalam proses pembelajaran diharapkan terus berinovasi sehingga dalam proses pembelajaran tersebut anak-anak tidak menjadi bosan dan merasa termotivasi dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut. Dalam menjalankan strategi ini, saya melakukan tahapan yang disebut MISU. M yaitu merancang kegiatan pembinaan dan pembimbingan. I, identifikasi masalah yang ada di dalam proses pembelajaran. S, supervisi setiap guru dalam bidang studinya masing-masing. Dan U, untuk coaching dilakukan dengan terjadwal. Hari ini materi kita permainan bola besar dengan menggunakan bola voli. Materinya adalah passing, passing bawah. Mohon Ibu Nia, kita sudah melakukan supervisi dari kegiatan ini. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi kendala Ibu di kelas yang saya tangkap tadi. Kalau Ibu dalam melakukan itu sebenarnya kendalanya apa? Kalau saya Pak dari segi anaknya Pak, ada yang emang anaknya kayaknya tipe estetik dan bergerak kemana-mana, diomongin sekali masih juga itu melakukan lagi. Itu tergolong terlalu aktif gitu ya? Iya Pak. Iya. Jadi penguasaan kelas harus dilakukan oleh guru bidang studi, bukan saja Ibu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita informasikan kepada anak bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dia seperti itu. Mungkin nanti bisa Ibu lakukan pendekatan secara individu dengan anak tersebut. Ya, ini Bu Sinta, dari supervisi yang kita lakukan untuk khususnya bidang studi prakaryaan Ibu Ampu, jadi kita masih melihat bahwa kemampuan anak-anak dalam mengobservasi atau mengeksplor dirinya dalam kegiatan bidang studi prakaryaan masih kurang. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Ibu bisa sampaikan ke saya. Kira-kira langkah-langkah ke depan seperti apa yang bisa Ibu lakukan di kelas? Mungkin yang pertama itu harus lebih
membuat anak memahami lagi apa sih sebenarnya tugas mereka ketika mereka belajar. Kemudian mereka mulai bisa harus mengidentifikasi hal-hal penting apa yang harus dilakukan, baru mereka nanti bisa mengobservasi diri mereka sendiri atau mengeksplor lagi apa yang harusnya mereka kerjakan. Jadi nanti mungkin dalam hal ini persiapan siswa dalam mengeksplor diri itu mungkin ibu lebih aktif lagi, misalnya meminta anak atau memotivasi anak untuk lebih banyak mencari media-media pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan ke depannya. Bu Faiza, ini kita melihat supervisi yang sudah kita lakukan, khususnya bidang studi BK ini, kita masih melihat anak-anak yang masih sulit untuk kita beri motivasi atau semangat dalam pembelajarannya. Mungkin banyak kendala atau penyebab, baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan di masyarakat. Jadi setelah ibu lakukan kunjungan ke rumah atau fisik, sebenarnya permasalahan anak ini mayoritas seperti apa? Rata-rata mayoritas anak ini faktor lingkungan, Pak. Ya. Pertama faktor lingkungan, karena anak zaman sekarang kan namanya anak remaja, masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Jadi gampang anak-anak ini dipengaruhi oleh lingkungan luar. Yang pertama. Kemudian juga ada beberapa siswa yang latar belakang keluarganya yang broken home. Kemudian ada juga anak ini yang orang tuanya sibuk bekerja, jadi kurang perhatian dari orang tua. Jadi itu salah satu penyebab kenapa anak ini susah kita motivasi, susah kita berikan masukan, agak sulit kita bimbing itu. Ya, berarti dalam hal ini kita memang butuh kerjasama dengan wali murid. Ya. Jadi kedepannya nanti kita akan buat semacam program bagaimana bahwa keterlibatan wali murid dalam membimbing anak di rumah itu kita beri kesadaran bahwa memang itu sangat penting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Titin Supriyatin, saya guru di SMP Negeri 11 Batanghari. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan saya juga sedang menyelesaikan program magister di Universitas Jambi. Semua ini bisa saya lakukan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas saya dan tupoksi saya sebagai guru di SMP Negeri 11 Batanghari, dan semua ini tidak terlepas dari dukungan oleh teman-teman dan kepala sekolah, baik dukungan berupa motivasi termasuk dukungan moral dari kepala sekolah SMP Negeri 11 Batanghari. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan juga rekan-rekan yang lain. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sugeng Putri, bertugas di SMP Negeri 11 Batanghari pada bagian administrasi siswa tata usaha. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Batanghari pada program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 11 Batanghari, Bapak Janwati Chan, atas support dan dukungannya untuk saya melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geminia Pantara Putih, MPD, lulusan Pasca Sarjana Universitas Jambi, program studi Pendidikan Matematika. Saat ini bertugas di SMP Negeri 11 Batanghari sebagai guru matematika. Dan alhamdulillah saat ini sedang menjalankan kuliah program profesi guru 2024 atas berkat dukungan dari Bapak Kepala SMP Negeri 11 Batanghari, Bapak Janwadi Chan SP. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan support dan motivasi sehingga ilmu saya dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah ini. Demikian praktik baik yang kami lakukan di sekolah SMP Negeri 11 Batanghari. Semoga praktik baik ini bisa bermanfaat ke depannya oleh guru dan peserta didik. Dan manfaat positif ini tentunya akan diharapkan berdampak pada rapor pendidikan sekolah untuk tahun 2025 nanti.